Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi oleh Romaini akan segera dibahas di DPR RI. Proses ini kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Setelah melalui berbagai tahap administratif, kini saatnya agenda ini dibawa ke rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, DPR akan mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai bagian dari prosedur sebelum memberikan keputusan final. Namun, ada sedikit tantangan dalam menentukan jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan Romaini. Menpora Dito menyebutkan bahwa meskipun agenda naturalisasi ini masuk pada Januari, kemungkinan besar sumpah WNI tidak bisa dilaksanakan pada bulan yang sama. Hal ini disebabkan terbatasnya hari kerja di penghujung bulan Januari, yang hanya tersisa tanggal 30 dan 31. Dito memprediksi bahwa sumpah baru dapat dilakukan pada bulan Februari, meskipun ada sedikit keterlambatan, proses ini tetap mendapat perhatian besar dari publik. Oleh Romaini diharapkan segera memperkuat skuad Garuda. Antusiasme terhadap kehadirannya sangat tinggi, mengingat timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang. Meski ada kendala teknis, harapan besar publik terhadap kontribusi Romaini tetap tinggi. Banyak yang berharap proses naturalisasi ini berjalan lancar agar ia bisa segera membela timnas dalam laga-laga penting yang akan datang. Proses naturalisasi Romaini juga menjadi momen refleksi bagi sepak bola Indonesia. Publik tidak hanya berharap pada peningkatan kualitas pemain, tetapi juga melihat langkah ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas internasional. Jika berhasil, kehadiran Romaini di timnas Indonesia diharapkan dapat memberi dampak positif dan memperkuat skuad Garuda dalam kompetisi mendatang. Marcelino Ferdinand tak pernah ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap Cristiano Ronaldo. Bagi gelandang muda timnas Indonesia ini, Ronaldo bukan hanya pesepak bola hebat, tetapi juga simbol kerja keras dan disiplin. Prestasi luar biasa yang telah diraih Ronaldo di Eropa semakin memotivasi Marcelino untuk mengikuti jejak idolanya. Ia melihat bagaimana Ronaldo terus berusaha menjadi yang terbaik, tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga dedikasi dan mentalitas yang luar biasa. Sejak kecil, sepak bola sudah menjadi bagian penting dalam hidup Marcelino. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang mencintai sepak bola, ia tumbuh dengan menonton pertandingan bersama ayah dan saudara-saudaranya. Saat Ronaldo masih bermain di Manchester United dan Real Madrid, Marcelino sering menyaksikan aksinya di layar televisi. Momen-momen itu menjadi inspirasi besar baginya. Ia tidak hanya mengagumi teknik dan skill Ronaldo, tetapi juga cara sang bintang mempertahankan performanya di level tertinggi selama bertahun-tahun. Marcelino menyadari bahwa untuk mencapai level tertinggi, ia harus bekerja lebih keras dan terus belajar. Ia ingin meniru pola hidup sehat dan dedikasi Ronaldo dalam berlatih setiap hari. Menurutnya, Ronaldo adalah contoh nyata bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya, termasuk bakat alami. Marcelino percaya bahwa hanya dengan disiplin tinggi dan komitmen, ia bisa meraih kesuksesan yang setara. Saat ini, Marcelino terus berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan klubnya di Eropa. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Inspirasi dari Ronaldo menjadi pendorong utama dalam perjalanan karirnya. Marcelino berharap bisa membawa nama Indonesia lebih dikenal di pentas dunia, seperti halnya Ronaldo yang mengharumkan nama Portugal di kancah sepak bola internasional. Timnas Indonesia sedang mengalami krisis penyerang tajam, namun situasi ini bisa segera berubah. Setelah proses naturalisasi oleh Romaini yang tengah berlangsung, kini muncul nama Emiliano Jonathan sebagai kandidat kuat berikutnya. Pemain muda berbakat ini diyakini bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Dengan usianya yang masih 20 tahun dan performanya yang semakin bersinar di Belanda, Jonathan dianggap sebagai opsi ideal untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Saat ini, Emiliano Jonathan bermain untuk FC Utrecht setelah sebelumnya membela Vitesse. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat beroperasi sebagai winger kanan maupun gelandang serang. Musim ini, ia sudah mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist dari 22 pertandingan di berbagai ajang.
Kemampuannya yang luar biasa membuat YouTuber Yusa Nugraha menyarankan PSSI untuk segera mempertimbangkan proses naturalisasi sang pemain. Menurut Yusa, Jonathan memiliki gaya bermain yang mengingatkan pada legenda Belanda Arjen Robben. Selain itu, Jonathan juga memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang disebut-sebut berasal dari Bogor atau Depok. Dengan kecepatan, kelincahan, dan penyelesaian akhir yang baik, Jonathan diyakini bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya segera dilakukan. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi tambahan besar di lini serang, memperkaya variasi serangan Garuda. Di Belanda, Jonathan semakin dikenal sebagai salah satu bakat muda yang menjanjikan. Dengan tinggi 178 cm dan kemampuan olah bola yang mumpuni, ia menjadi pemain yang mulai menarik perhatian di Eredivisie. Jika PSSI bergerak cepat, Jonathan bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia, mengingat usianya yang masih sangat muda. Patrick Kluivert kini jadi sorotan terkait persiapannya menghadapi laga-laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Coach Justin memberikan pandangannya soal langkah yang mungkin diambil oleh Kluivert. Menurutnya, waktu persiapan yang terbatas membuat eksperimen taktik berisiko tinggi sepertinya tidak akan jadi pilihan utama pelatih asal Belanda itu. Dengan tekanan yang begitu besar, Kluivert kemungkinan besar akan memilih pendekatan yang lebih konservatif. Menurut Coach Justin, sisa laga kualifikasi ini ibarat final, dengan 3 dari 4 pertandingan yang mendatang menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, Kluivert akan fokus pada hasil yang aman, tanpa perubahan drastis yang bisa merugikan tim. Memastikan konsistensi dalam strategi menjadi hal yang penting agar Indonesia tetap bersaing di grup yang ketat. Salah satu pertandingan yang mendapat perhatian lebih adalah melawan Australia. Coach Justin menyebutkan bahwa menghadapi lawan sekuat Australia, Kluivert kemungkinan akan memilih strategi aman. Saya yakin dia akan mencoba bermain aman dulu. Hasil seri saja sudah menjadi pencapaian yang baik melawan Australia, ujar Coach Justin. Dalam laga ini, Kluivert diprediksi akan mengandalkan strategi bertahan yang solid dan memanfaatkan peluang serangan balik untuk meraih poin. Meskipun dengan pendekatan yang hati-hati, Coach Justin tetap optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, Kluivert diyakini bisa membawa Garuda tampil solid di lapangan. Kerja keras dari para pemain juga akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. PSSI akhirnya mengungkap alasan di balik penunjukan Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Van den Burg yang kini berusia 60 tahun akan mengisi posisi sebagai asisten ketiga di tim senior, menggantikan posisi Denny Lanzat dan Alex Pastor. Selain itu, ia juga diberi tanggung jawab untuk membangun timnas Indonesia U23 menjelang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Penunjukan ini diharapkan memberikan dampak positif untuk perkembangan tim Garuda, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan besar ke depan. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, keputusan ini bukan tanpa alasan. Van den Burg memiliki pengalaman yang luar biasa, baik sebagai pemain yang pernah bersinar di Eropa, maupun sebagai pelatih yang sangat mengerti tentang permainan modern. Filosofi kepelatihannya yang mendalam diharapkan dapat membawa pendekatan baru yang akan membantu mengoptimalkan potensi pemain muda Indonesia. Kemampuan Van den Burg dalam menerapkan strategi yang efektif menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Alasan kuat PSSI memilih Van den Burg adalah untuk membawa timnas U23 ke level yang lebih tinggi, menggantikan peran Sintayong yang sebelumnya menanganinya. Dengan gaya kepelatihannya yang unik dan penuh inovasi, Van den Burg diharapkan dapat menjawab ekspektasi tinggi dari publik sepak bola Indonesia. SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan menjadi ujian besar pertama bagi Van den Burg. Dan ia ditantang untuk tidak hanya memimpin tim, tetapi juga mengembangkan talenta muda Indonesia agar dapat bersaing di tingkat Asia. Masuknya Van den Burg ke jajaran pelatih timnas juga diharapkan menciptakan kesinambungan filosofi permainan antara tim senior dan U23.
Elkan Bagot akhirnya membawa kabar baik bagi Blackpool FC dan timnas Indonesia. Setelah lama absen akibat cedera, bek jangkung ini kini sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali merumput. Kesempatan emas muncul setelah salah satu bek utama Blackpool, Matt Dew Pennington, mengalami cedera, membuka jalan bagi Elkan untuk kembali membuktikan kualitasnya. Pelatih Blackpool Steve Bruce memberikan sinyal kuat bahwa Bagot akan mendapat menit bermain lebih banyak dalam waktu dekat. Tak hanya Blackpool, Ipswich Town juga menyambut baik perkembangan positif ini. Steve Bruce memuji kesabaran dan dedikasi Elkan dalam proses pemulihan. Alih-alih terburu-buru untuk kembali ke lapangan, Elkan memilih bersikap profesional dengan memastikan dirinya dalam kondisi 100% sebelum tampil. Keputusan ini dinilai sangat bijak karena akan mengurangi risiko cedera kambuhan dan membantu Bagot tampil maksimal. Sebelumnya, Elkan sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Blackpool melawan Huddersfield yang berakhir imbang. Namun, peluangnya untuk menjadi starter kini semakin besar. Steve Bruce bahkan mempertimbangkan untuk menurunkannya sejak menit pertama dalam laga melawan Exeter City. Jika Elkan tampil apik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama di lini pertahanan Blackpool sepanjang musim ini. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kembalinya Elkan ke performa terbaiknya, pelatih Patrick Kluivert kini memiliki opsi tambahan di lini belakang. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Bagot diyakini bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi mendatang.